Disclaimer: seluruh cerita, karakter, nama, tempat, organisasi, dan kejadian dalam video ini adalah karya fiksi dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Apabila terdapat kemiripan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan kejadian nyata, hal tersebut murni tidak disengaja dan hanya merupakan kebetulan. Video ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, menghina, memfitnah, atau merugikan individu, kelompok, instansi, maupun pihak manapun. Harap nikmati video ini sebagai karya fiksi. Terima kasih atas dukungan dan selamat menonton. Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-95. Seperti biasa, sebelum mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga komen di video-video Mimin ya. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Di pembahasan terakhir, Ketua Sekte Gunung Berbunga mendapatkan kabar bahwa ada tamu dari klan Tang Sichuan. Mendengar kabar tersebut membuat Ketua Sekte Yunjong terkejut. Dia terbelalak tidak percaya dan segera pergi menuju gerbang untuk menyambut tamu. Ketika pintu dibuka, seseorang paling depan dan yang pertama, Ketua Sekte Yunjong lihat adalah pria dengan perawakan tinggi dan wajah tegas. Pria itu seketika menangkupkan tinjunya dan menunduk. Dia memperkenalkan diri sebagai Tang Gunak, Ketua Klan Tang dari Sichuan. Dengan rendah hati memberi salam pada Ketua Sekte Gunung Berbunga, diikuti oleh beberapa orang di belakang Tang Gunak secara serempak. Ketua Sekte Yunjong terkejut. Saking terkejutnya, dia tidak bisa mengatakan apapun. Dia masih syok dengan apa yang dilihatnya. Dia bergumam. Ketua dari klan Tang memberi salam terlebih dahulu. Apakah mereka benar-benar dari klan Tang yang terkenal itu? Ketua Sekte Yunjong masih terpaku, sedangkan Tang Gunak dan orang-orangnya masih menunggu respon. Melihat ketua sektenya membeku, Tetua Hyun-yong segera menyadarkannya. Dia menyenggol sedikit bahu ketua sekte yang membuat ketua sekte Yunjong segera tersadar dari keterkejutannya. Dia membalas dengan membungkuk serta menangkupkan tangannya menyapa bahwa dirinya adalah Yunjong, Ketua Sekte Gunung Berbunga. Ia memberi salam kepada ketua klan Tang yang agung dari Sichuan. Ia sangat terkejut dengan kunjungan langsung Tang Gunak sampai ia kehilangan akal sejenak. Tang Gunak mencairkan suasana dengan tawa menimpali. Ia sangat bersyukur atas sambutan Ketua Sekte Yunjong yang hangat padanya. Karena masih gugup, Ketua Sekte segera menanyakan alasan kedatangan Tang Gunak ke Sekte Gunung Berbunga. Tang Gunak tersenyum ringan mengatakan bahwa ini berkaitan dengan para murid Gunung Berbunga yang mengunjungi klan Tang. Mendengar nama murid Gunung Berbunga keluar dari mulut Tang Gunak, membuat Ketua Sekte dan Tetua Yun-yong terkejut. Ketua Sekte sempat takut karena apakah mungkin murid Gunung Berbunga telah membuat masalah di klan Tang, sehingga klan Tang menuntut pertanggungjawaban dengan datang berkunjung. Tiba-tiba Tetua Hyun-yong mendekati Ketua Sekte dan berbisik bahwa itu pasti Chun Myung. Dengan senyuman lebar nan bahagia, Tetua Hyun-yong meneruskan. Bukankah sudah jelas jika Chun Myung yang membuat ulah di luar lagi? Tetua Hyun-yong tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya ketika berkaitan dengan Chun Myung. Setelah bertukar salam sejenak di gerbang, kini mereka berpindah di aula pertemuan Sekte Gunung Berbunga. Di dalam sepertinya, Tang Gunak telah menjelaskan apa yang terjadi antara murid Gunung Berbunga dan klan Tang, hingga klan Tang ingin menjalin ikatan pertemanan. Ketua Sekte dan Ungam terlihat terbelalak terkejut, namun berbeda dengan Tetua Hyun-yong. Dia terlihat tersenyum lebar. Dia merasakan ada bau-bau uang di sana. Ketua Sekte mencoba untuk memperjelas, apakah maksud Tang Gunak adalah sebagai teman sahabat karib? Klan Tang menjalin ikatan pertemanan dengan kelompok Chun Myung, bukan aliansi kerjasama namun pertemanan. Tang Gunak terlihat santai dan tersenyum meminta untuk Ketua Sekte Yunjong tidak terlalu tegang. Ia datang dengan keinginan tulus untuk menjalin ikatan yang baik dengan Sekte Gunung Berbunga. Ia sungguh tidak memiliki niatan tersembunyi. Ia benar-benar tulus. Kemudian Tang Gunak melirik seseorang di sebelahnya meneruskan. Sebagai bukti, ia akan memperkenalkan seseorang. Yang ada di sampingnya adalah Tang Soso, putri kesayangan Tang Gunak.
Dia meminta untuk Tang Soso memperkenalkan dirinya pada ketua sekte Yunjong dan yang lainnya. Tang Soso tersenyum ramah yang kemudian dia membungkuk dan memberi salam. Dia memperkenalkan diri sebagai Tang Soso, putri dari ketua sekte klan Tang. Dia dengan rendah hati memberi salam kepada ketua sekte Gunung Berbunga yang agung. Ia ingin meninggalkan klan Tang Sichuan dan memasuki Gunung Berbunga. Ia dengan rendah hati memohon agar ketua sekte tidak memandang rendah dirinya dan menolaknya. Lagi, pernyataan itu membuat keduanya terkejut. Ketua sekte Yunjong dan Ungam, sedangkan tetua Yunjong semakin lebar senyumannya. Tang Gunak mengatakan bahwa Tang Soso adalah putrinya. Ketua sekte dan yang lainnya semakin bingung. Jika Tang Soso adalah putrinya, lalu mengapa ada di Gunung Berbunga? Di tengah lamunan, tiba-tiba ketua sekte disadarkan oleh Ungam yang menyentuh bahunya mengatakan, "Sekarang ketua sekte bisa melihat sendiri, bukan? Ia sudah katakan sebelumnya bahwa anak-anak bisa mengurus semuanya sendiri. Ia yakin mereka sekarang sedang baik-baik saja di Yunan." Tang Gunak menyela mengatakan bahwa bagaimanapun juga mereka bukanlah anak-anak biasa. Yang pada akhirnya ketua sekte menghela napas lega. Dia tersenyum puas mengatakan tentu saja, mereka bukan anak-anak biasa. Mereka akan berhasil tanpa diragukan lagi. Ketua sekte tersenyum lebar menunjukkan keyakinannya. Lagi pula mereka adalah anak-anak dari Gunung Berbunga. Kembali pada murid-murid Gunung Berbunga. Saat itu terlihat mereka tengah diikat dan diletakkan dalam kurungan dan dibawa oleh orang-orang Bispalis. Chunmyung terlihat santai dan berbaring mengatakan bahwa itu cukup nyaman. Baekjun heran dengan Chunmyung menanyakan, apakah Chunmyung menganggap ini nyaman? Chunmyung membenarkannya, itu lumayan nyaman. Lalu, apakah ada cara lain? Chunmyung meneruskan, untuk mendapatkan rumput ungu mereka harus melewati Bispalis. Dan jika Lord Bispalis tidak memberikan izin, tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mengatakan apapun. Jika begitu, bukankah bertemu dengan Bispalis Lord adalah cara yang paling cepat? Baekjun kesal dan berteriak bahwa metodenya yang jadi masalah. Bahkan Baekjun berakhir memaki Chunmyung. Mendengar Baekjun berteriak membuat seseorang yang membawa mereka berteriak untuk mereka, diam dan jangan berisik. Chunmyung hanya diam tidak peduli. Dia kemudian menoleh ke belakang yang melihat adanya Yu Iseol menanyakan, kapan Yu Iseol ditangkap? Yu Iseol dengan singkat mengatakan bahwa dia ada di belakang Chunmyung. Jadi bisa ia katakan sedari tadi. Chunmyung entah memuji atau mencibir mengatakan, bagaimana bisa seorang benar-benar tidak memiliki hawa keberadaan sama sekali dan tetap masih ditangkap? Jika Yu Iseol memiliki hawa keberadaan yang tidak kasat mata seperti itu, sebaiknya gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat seperti melarikan diri. Bukan malah seperti ini. Setelah mengomentari Yu Iseol, kini pandangan Chunmyung beralih ke sudut kurungan, di mana di sana dia melihat Yunjong yang duduk diam tanpa sepatah kata pun. Dia juga terlihat lemah. Chunmyung bertanya, ada apa dengan orang itu? Baekjun mengatakan, sepertinya Yunjong merasa bahwa semua ini salahnya karena mereka semua tertangkap. Ia sudah katakan berkali-kali jika ini bukanlah salahnya, tapi tetap saja. Chunmyung bangkit untuk duduk mengatakan, siapa yang mengatakan mereka tertangkap? Mereka hanya sedang menikmati tumpangan yang nyaman. Baekjun tidak senang dengan kata-kata Chunmyung dan memilih untuk tidak berkomentar. Sedangkan Yunjong masih terus diam dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia seolah tengah merenungi kesalahannya. Walaupun sudah disindir langsung depan mukanya, tapi tidak ada respon dari Yunjong sama sekali. Chunmyung yang di sampingnya terus menatapnya. Sepertinya ada rasa kasihan. Dia kemudian menyipitkan matanya dan memanggil Yunjong. Dia mengatakan bahwa niat baik tidak selalu menghasilkan hal yang baik pula. Ada banyak orang di dunia ini yang bertindak dengan niat baik. Bukannya menerima rasa terima kasih, tapi mereka malah menderita dengan waktu yang lama. Apa itu berarti mereka melakukan hal yang salah? Tidak begitu. Yunjong penasaran dan menoleh ke arah Chunmyung. Chunmyung tersenyum lembut dan menghela napasnya panjang-panjang. Dia melanjutkan dan mengajukan pertanyaan pada Yunjong. Apakah Yunjong melakukan semua itu karena Yunjong ingin mendapatkan imbalan? Yunjong kemudian teringat anak-anak yang ia beri makanan. Lalu dia menjawab bahwa bukan seperti itu. Chunmyung tersenyum mengatakan, lalu buat apa murung? Kuatkan dirinya dan tetaplah berdiri teguh. Apa yang Yunjong lakukan tidak salah. Saat itulah Yunjong terdiam lagi.
dia telah mendapatkan pencerahan. Chunmyung kemudian terdiam. Dia hanya bergumam dalam hati. Gunung berbunga mengorbankan segalanya untuk dunia, tapi sebagai balasannya gunung berbunga dicemooh dan dihancurkan. Habis-habisan, apakah itu berarti semua yang pernah gunung bunga lakukan salah dan seharusnya tidak pernah terjadi? Tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Meski jika dirinya atau orang lain berpikir seperti itu, ketua sekte, Sahyung dan Sajai yang kini telah beristirahat di alam baka, tetap tegak berdiri tanpa penyesalan sedikit pun atas perbuatan mereka. Karena jika mereka tidak mengorbankan segalanya untuk menghentikan invasi sekte iblis, tidak hanya gunung berbunga yang akan menghilang, seluruh dataran tengah juga akan terlihat jauh berbeda dari sekarang. Mereka yang membawa Chunmyung dan yang lainnya terus berjalan. Pelan tapi pasti menyusuri tanah kering dan pegunungan tandus. Tapi tiba-tiba saja Chunmyung terlihat kesal. Ekspresinya jelek bergumam. Tapi setelah ia pikir ia jadi kesal. Mereka semua menyebabkan masalah bersama. Tapi ia malah jadi satu-satunya yang berjuang mati-matian untuk membereskan semuanya. Chunmyung mengingat wajah Sahyungnya bertanya dalam hati, apakah nyaman beristirahat sendirian? Saat itu, lamunan Chunmyung disadarkan oleh Jogul yang memanggilnya. Jogul menunjuk ke arah depan dan meminta untuk Chunmyung melihatnya. Chunmyung mengalihkan pandangannya ke depan. Dia melihat bahwa ada bangunan yang cukup besar terlihat. Itu adalah istana Beast Palace. Di balik aula besar itu terbentang hutan lebat tak berujung, seolah-olah tak ada seberkas cahaya yang bisa menembus. Pemandangan yang mengejutkan. Sangat berbeda dengan ladang tandus yang mereka lewati sejauh ini, dan tata letaknya rasanya seperti berjalan langsung ke sarang predator. Mereka dibawa menuju gerbang dan melewati lorong sepanjang yang besar. Chunmyung sedikit memuji bahwa sepertinya Beast Palace memiliki banyak uang. Mendengar kata-kata Chunmyung membuat Baekjun kesal bergumam. Apakah itu yang Chunmyung pikirkan di situasi seperti ini? Tidak lama pada akhirnya mereka sampai di gerbang. Gerbang yang tinggi dan besar dibuka perlahan. Suaranya menggema beberapa saat sebelum akhirnya mereka dibawa masuk. Pemimpin kelompok yang membawa mereka mengatakan bahwa banyak tahanan yang dibawa ke Beast Palace selama bertahun-tahun, tidak ada satupun yang selamat. Chunmyung hanya mengernyit dan kemudian menoleh ke belakang mengatakan pada rekannya, bisakah mereka mendengar itu? Catat itu bagi mereka yang belum tahu. Karena itu, pemimpin kelompok tersebut kesal. Dia berbicara pada Chunmyung, namun Chunmyung seolah tidak peduli. Hingga ia memperingatkan, ia akan melihat sejauh mana kesombongan Chunmyung bisa bertahan. Ia menyebut ini adalah Beast Palace. Ketika memasuki wilayah istana, murid gunung berbunga mendesah lega. Banyak prajurit berbaris di tempat yang luas, dan di sekitar mereka ada binatang buas berkeliaran. Pemandangan manusia dan hewan yang hidup dalam harmoni memberi mereka perasaan aneh. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saat itu, kereta yang mengurung mereka akhirnya berhenti. Mereka berjalan keluar satu persatu. Chunmyung terlihat terpukau bergumam. Itu adalah pemandangan yang menarik. Ia pernah mendengar bahwa prajurit Beast Palace memelihara binatang buas, tapi tidak ia sangka mereka sungguh hidup berdampingan dengan binatang buas sungguhan. Seandainya ia tahu hal ini akan terjadi, ia pasti akan datang lebih awal ke Beast Palace. Dia bertanya-tanya, apakah dia terlalu sering berkeliaran di sekitar dataran tengah di kehidupan sebelumnya? Bahkan saat mereka melihat ke sekeliling, para penjaga berkumpul satu demi satu. Dari hanya beberapa lusin, kini menjadi ratusan jumlahnya. Dan para prajurit yang membawa mereka menyerahkan mereka ke para prajurit lain. Saat itu, Jogul mendongak ke atas dengan terkejut. Dia pucat ketika melihat sesuatu di atasnya. 2 ekor burung yang besarnya tidak seperti kebanyakan burung di dataran tengah, membuatnya ketakutan. Dia mengatakan, ternyata ada burung-burung yang besarnya seukuran manusia berputar di atas mereka selama ini. Pemimpin kelompok Beast Palace sebelumnya menyadari kekhawatiran Jogul dan meminta untuk tidak takut. Mereka akan segera memberi makan makhluk-makhluk itu sampai kenyang. Jogul makin ketakutan saat seekor hewan mendekatinya. Di sisi Baekjun, dia terlihat kaku. Dia bergumam, terlepas dari seberapa kuat setiap prajurit yang ada di sana, sungguh luar biasa bahwa ada begitu banyak orang yang belajar seni bela diri. Bahkan kuil Shaolin mungkin tidak akan memiliki banyak biksu prajurit.
Tidak mungkin setiap murid Beast Palace bertanggung jawab untuk mengawasi Yunan berkumpul di sana. Itu berarti ini bahkan bukan seluruh kekuatan Beast Palace. Five Outer Palace memang kuat. Saat itu, pengikat tangan mereka dilepas. Mereka kemudian diminta untuk berjalan menuju istana. Setelah menaiki beberapa tangga, akhirnya mereka sampai di depan pavilion dan berhenti. Jogul yang kebingungan mengatakan, bukankah ada yang aneh? Orang-orang Beast Palace tidak merampas pedang mereka dan bahkan melepaskan ikatan mereka. Tapi orang-orang itu tetap berdiri di sana. Apa yang orang-orang itu pikirkan? Bagaimana jika ia mencoba melarikan diri? Baekjun berkomentar bahwa justru itu intinya. Bahkan jika mereka melarikan diri, itu tidak ada gunanya. Baekjun bertanya pada Jogul, apakah Jogul bisa menyelinap melewati orang-orang itu? Melewati Yunan dan sampai di Sichuan? Pada akhirnya Jogul mengerti. Saat itu pintu pavilion terbuka sedikit, dan sesuatu dari baliknya menembak keluar secepat angin. Benda putih melompat ke udara menuju murid-murid gunung berbunga. Itu adalah seekor hewan yang memiliki bulu putih bersih namun terlihat ganas. Hewan itu melesat ke arah Chunmyung. Chunmyung yang sadar segera menangkap hewan putih tersebut dengan satu tangan, hingga membuat hewan tersebut tidak bisa lepas. Hewan putih itu dengan ganas mencoba untuk melepaskan diri dari cengkeraman Chunmyung. Terus meronta mencoba untuk menyerangnya namun tidak berhasil. Chunmyung dan yang lainnya memandangi hewan kecil ganas itu. Chunmyung penasaran, apakah itu kucing? Jogul bingung mengapa Chunmyung berpikir itu kucing, sedangkan Yunjong mengira itu adalah binatang suci. Hewan kecil itu kemudian merasakan ketakutan di tangan Chunmyung. Chunmyung mengelus sedikit hewan putih itu dengan jarinya. Jogul yang melihatnya khawatir meminta untuk Chunmyung menarik jarinya, jangan sampai Chunmyung memutuskan jarinya itu. Hewan kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar dan meraih tangan Chunmyung. Namun matanya menatap Chunmyung dengan terkejut. Hewan kecil itu merasakan sesuatu yang tidak biasa pada Chunmyung yang membuatnya mengurungkan niatnya untuk menggigit Chunmyung dan hanya menjilatnya. Chunmyung terkejut karena hewan kecil itu jinak. Tapi di sisi hewan itu terlihat ketakutan yang luar biasa. Jogul yang menyadarinya juga mengatakan sepertinya hewan itu sangat putus asa tentang sesuatu. Apakah ada yang merasakan sesuatu? Seperti hal yang mengancam? Benar saja, hewan kecil itu melihat aura Chunmyung mengerikan, bahkan seperti monster yang membuatnya ketakutan. Chunmyung memuji bahwa hewan itu sangat jinak dan luar biasa. Sedangkan Jogul dan Yunjong yang tidak bisa melihat apa yang hewan itu lihat hanya mengutarakan kekagumannya pada hewan kecil itu. Chunmyung mulai bermain-main. Dia mengerahkan hewan kecil itu ke arah Baekjun dan memintanya untuk menggigit. Baekjun terlihat ketakutan yang membuat Chunmyung semakin senang. Saat itu, tiba-tiba pintu pavilion terbuka. Seseorang berjalan keluar. Murid-murid gunung berbunga tidak bisa tidak melihat ke arah orang itu. Mereka kewalahan dengan pemandangan yang mereka lihat. Mereka melihat lengan kuat dan kaki yang tebal seolah-olah ada batu di dalamnya. Mereka bisa melihat otot berdenyut dari sosok itu. Sosok itu memancarkan tekanan yang hebat, seperti harimau besar yang mengintimidasi. Murid-murid gunung berbunga masih tertegun. Tidak perlu diberitahu pun mereka sudah tahu, orang itu adalah penguasa setempat ini. Penguasa Beast Palace. Seorang itu mengatakan dengan tatapan tajam. Beraninya orang-orang dari dataran tengah menunjukkan muka di wilayahnya. Orang itu perlahan menarik napasnya dalam-dalam ketika kemudian berteriak. Siapa yang berani menyamar dan menginjakan kaki di tanah suci miliknya? Sebaiknya mereka bicara. Jika jawaban mereka tidak memuaskannya, ia akan mencabik-cabik mereka dan memberikan mereka pada hewan-hewan di sana. Suara itu sepertinya memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia. Murid gunung berbunga menutup telinga mereka karena jika tidak dilakukan, entah apa yang akan terjadi pada diri mereka. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-95. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih dan sampai jumpa.